Jadi di dalam kitab Fathul Izzar ini barusan disampaikan, barang siapa suami yang memasukkan penis ke dalam vagina istri sedangkan istrinya itu berada di dalam keadaan haid, maka di dalam al-hadis Fadailul Amal ini dikatakan itu sama seperti menjimai ibunya sebanyak 70 kali. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, jadi bagi para suami harus bersabar ya ketika istrinya sedang berada di dalam keadaan haid seperti itu ya. Jadi di dalam fikih ini sudah jelas sekali bahwa hukumnya itu adalah haram jika suami berhubungan intim dengan istrinya, begitu ya. Kalau bahasa di dalam kitab Safinah menurut Syekh Salim bin Sumer itu kan haram bima baina sholati war rukbah. Jadi haram suami menggauli istrinya antara pusar sampai dengan lututnya. Maksudnya di sini itu adalah jangan sampai memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istri seperti itu ya. Nah, setiap apa yang diharamkan oleh Allah itu tentu akan mendatangkan suatu kemudaratan bagi kita ya. Jadi itu akan mendatangkan kemafsadatan. Oleh karena itu Allah haramkan. Oleh karena itu Allah cegah begitu ya, karena tidak akan menimbulkan suatu kebaikan bagi kita. Kalau kita lihat dari segi medis, mengapa ketika seorang istri sedang haid itu tidak boleh dimasukkan benda ataupun tidak boleh dimasukkan penis ke dalam vagina sang istri? Karena itu bisa mengakibatkan penyakit endometriosis seperti itu ya kalau kata medis seperti itu. Karena ketika darah seorang perempuan itu keluar, kalau medis itu mengatakan sih selaput lendir yang ada di dalam rahim kita itu jika tidak dikeluarkan maka itu bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Oleh karena itu secara normalnya wanita sebulan sekali mengeluarkan darah haid ya mengeluarkan selaput lendir yang justru bisa jika tertimbun di dalam rahim itu bisa menimbulkan bahaya atau menimbulkan penyakit. Nah, kemudian ketika haidnya itu, darahnya itu ataupun selaput lendirnya itu harusnya keluar, jika ada yang masuk, misalkan penis masuk ke dalam vagina sang istri, maka yang tadinya darah itu harusnya keluar itu akan terdorong kembali ke dalam rahim kita, sang istri gitu. Akan kembali lagi terdorong begitu, bahkan bisa saja menempel di tuba gitu ya, bahkan bisa saja menempel di indung telur yang ada di dalam rahim sang istri. Nah, itulah yang dikatakan dengan endometriosis dan bisa mengakibatkan penyakit kista bagi sang istri. Nah, jadi itu menurut penelitian medis gitu. Maka kalau kita tafakuri, ya pantaslah Allah mengharamkan seorang suami berhubungan intim gitu ya dengan sang istri begitu. Bahkan saya pernah baca di dalam kitab Qurratul Uyun, jika berhubungan intim ketika di dalam keadaan haid gitu ya, bahkan misalkan menjadi anak gitu, di dalam kitab Qurratul Uyun ulama tersebut berkata dikhawatirkan nanti anaknya itu akan terjadi kecacatan begitu ya. Jadi ada cacat gitu pada anaknya. Karena apa? Karena air mani suami yang menjadi kita itu, yang menjadi anak itu tertempeli oleh darah ataupun oleh selaput lendir tersebut seperti itu. Jadi bagi para suami ataupun para istri ketika haid itu jangan sampai berani-berani ya memasukkan hasyafahnya ke dalam farjinya seperti itu. Nah.